Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giza Nurafinda dengan NIM 0533485593 UPPJJ Jakarta. Saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Dimana soalnya yaitu untuk mengimplementasikan apa saja terkait Vue.js. Yaitu mahasiswa dapat menerapkan pengorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js. Terus di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada praktek kedua ini kita membuat aplikasi website berbasis Vue.js. Yang pertama itu kita halaman stok bahan ajar, di mana halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Kita disuruh mengaktifkan stok halaman bahan ajar. Mata kode mata kuliah. Sini mata kuliah. Kode mata kuliah. Mata kuliah. Ini sudah tidak ada. Kita save. Kita coba open server. Ya, di sini sudah berubah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Di sini kita disuruh untuk menambahkan kode mata kuliah ini, terus judul ini, judul mata kuliahnya, terus kategori mata kuliahnya, praktikum, MK pilihan, UT daerahnya, ini PPJJ-nya, terus lokasi rak, ini rak ketiga baris kedua, terus jumlah stok, ini, terus safety-nya, ini, terus statusnya ini aman, menipis, aman. Catatan HTML, catatannya nanti di ini bisa diedit catatannya, dimana terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, kita akan coba untuk mengedit stok saat ini. Kita buat 3, safety 10. Oke, simpan. Nah, stok saat ini kosong. Kita edit lagi, stoknya 20. Kita simpan. Nah, ini aman karena stok saat ini itu lebih dari safety stock. Terus terdapat fitur melakukan filter dan sort data stok. Filter stok berdasarkan UT daerah. Kita bisa pilih dari UPJJ-nya, kita pilih yang dari Jakarta, maka hanya akan muncul dari yang Jakarta. Terus kita disuruh memilih kategori mata kuliahnya. Kategorinya yaitu, karena ini hanya MK wajib, jadi MK wajib. Terus terdapat filter yang hanya menemukan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock atau jumlah stok kosong. Ini stok kurang dari safety stock, ini menipis. Terus untuk stok kosongnya tidak ada karena semua masih ada stoknya. Lalu terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga, filter, dan bisa di reset lagi. Ini kan berdasarkan judul ini, lalu kita coba sort berdasarkan stok. Nah, ini stoknya dari yang paling sedikit ke yang besar, terus dari harga dari yang murah ke yang mahal. Kalau kita diubah descendingnya, itu nanti dari mahal ke yang murah. Kita bisa klik filter, dapat di set ulang. Kita reset. Nah, ini udah balik ke awal lagi.
tidak perlu recompute kembali. Terus option, ketika memilih filter stok kuota daerah baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah ini ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah akan muncul filter kategori mata kuliah. Nih, ketika kita pilih Jakarta, maka akan muncul filter kategori mata kuliah. Ini dia. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar. Ini, bisa dulu. Status stok bahan ajar. Oke. Jika dia aman, akan berwarna hijau jika stoknya lebih dari atau sama dengan safety stock. Ini lebih dari. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol memberikan kesan adanya warning atau teks berwarna oranye jika stok kurang dari safety stock. Ini menipis. Lalu memberikan status kosong jika menggunakan simbol kesan adanya bahaya berwarna merah apabila stok sampai dengan 0. Kita coba ubah stoknya sampai dengan 0. Nah, ini jadi kosong. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Lakukan validasi dalam setiap data field. Oke, ini tambah stok baru. Nah, ini kode mata kuliahnya. Kita coba MSIM 4211. Nama mata kuliahnya itu kewirausahaan. Ini MK pilihan. PBJJ-nya dia semua dari Makassar. Raknya R2B1. Catatannya yaitu catatannya opsional bonus pembatas buku. Stok saat ini ada 30, safety-nya 11, harganya sekitar 76.000. Simpan stok. Nah, ini di sini masuk kewirausahaan MK pilihan Makassar aman. Modus pembatas buku. Oke, terus fitur tracking delivery order. Delivery order berarti kita ke ini tracking. Kita ke tracking. Ini itu halaman ini menampilkan halaman untuk tracking pengirian DO bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan input delivery order baru. Input data baru. Ini input data baru. Nah, karena sebelumnya kita sudah membuat, coba kita DO 2025 strip 002. 002 itu terakhir untuk si Tani Sudarsono ya. Jadi karena terakhir itu DO2, jika kita input di sini otomatis nanti ke DO03. Kita coba input di sini, perintahnya itu input delivery date yang baru. Coba baca sequence misal ini. Oke, udah. Kita coba nama mahasiswanya kita coba Rafathar. Kita pilih yang express, NIM-nya 0533488598. Kita akan coba kirim di tanggal 1 Desember. Pilih paket. Untuk paket pilihan paketnya ini. Jika IPS dasar itu 120.000, jika IPA dasar 140.000, jika paket hukum itu 180.000.
Kita coba pilih paket IPA dasar. Nah, di sini muncul 140.000, simpan. Nah, DO berhasil dibuat. Total harganya ini udah ada. Terus struktur proyeknya seperti ini. Ini indeks, stok HTML, tracking HTML ini, terus CSS ada di file CSS, terus stock up ini ada di JS, tracking up ada di JS juga. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait tugas 2 pemrograman berbasis web. Saya Kisah Nurafinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.